Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, di setiap awal tahun selalu ada satu doa yang paling sering terucap di dalam hati manusia. Semoga hidup menjadi lebih lapang, semoga rezeki menjadi lebih mudah, dan semoga Allah membuka jalan yang selama ini terasa tertutup. Namun, yang jarang disadari, banyak orang memasuki tahun baru dengan pola batin lama, sambil berharap hasil yang berbeda. Disitulah letak persoalan yang sering luput diperhatikan. Rezeki tidak selalu tertahan karena kurangnya usaha, tidak pula selalu terhambat karena keadaan ekonomi, keadaan dunia, atau takdir yang terasa berat. Dalam banyak kasus, rezeki tertutup karena ada sikap batin yang tanpa sadar dibawa terus dari tahun ke tahun. Sikap ini terasa wajar, terasa benar, bahkan sering dianggap sebagai bentuk kesabaran. Padahal justru dari sanalah aliran rezeki perlahan menyempit. Tahun 2026 bukan sekadar angka yang berganti. Ia adalah fase baru, dengan ritme kehidupan yang berbeda, tekanan yang berbeda, dan tuntutan batin yang lebih halus. Di tahun seperti ini, rezeki tidak lagi mengalir deras kepada mereka yang hanya mengandalkan tenaga, ambisi, dan kelelahan. Rezeki cenderung mendekat kepada jiwa yang selaras, tenang, dan tidak berisik di dalam dirinya sendiri. Banyak orang rajin berdoa, rajin bekerja, rajin berharap, namun tetap merasa ada yang tertahan. Seolah pintu rezeki tidak sepenuhnya tertutup, tetapi juga tidak benar-benar terbuka. Di titik inilah muncul kelelahan batin yang tidak selalu tampak dari luar. Lelah yang tidak bisa diselesaikan dengan istirahat, karena sumbernya bukan di tubuh, melainkan di cara memandang hidup. Dalam ajaran para sufi, rezeki tidak dipahami sebagai sesuatu yang dikejar. Rezeki dipandang sebagai aliran yang mengikuti kesiapan batin. Ketika batin menolak keadaan, aliran itu menyempit. Ketika batin memaksa hasil, aliran itu tersendat. Dan ketika batin terlalu sibuk membandingkan, aliran itu perlahan menjauh tanpa disadari. Ironisnya, banyak orang merasa sudah melakukan hal yang benar. Sudah bersabar, sudah bersyukur, sudah berusaha. Namun ada satu kesalahan kecil yang terus diulang, dan kesalahan ini tidak terasa sebagai dosa, tidak terasa sebagai keburukan, bahkan sering dibungkus dengan bahasa yang terdengar bijak. Justru karena itulah kesalahan ini sulit dikenali. Dan di tahun 2026 menuntut kejujuran yang lebih dalam. Bukan kejujuran kepada manusia, tetapi kejujuran kepada diri sendiri di hadapan Allah. Kejujuran untuk mengakui bahwa mungkin ada sikap batin yang selama ini dipertahankan, padahal ia tidak lagi membawa kehidupan, melainkan hanya membawa beban. Banyak pintu rezeki tidak tertutup dari luar, melainkan dikunci dari dalam. Kuncinya bukan pada perbuatan besar, tetapi pada cara merespons hal-hal kecil, cara menerima rezeki yang datang sedikit demi sedikit, cara memandang rezeki orang lain, cara memaknai keterlambatan, dan cara berbicara tentang hidup, bahkan ketika kata-kata itu hanya terucap di dalam hati. Disinilah pentingnya memahami bahwa rezeki bukan sekadar angka, bukan semata uang, dan bukan hanya hasil kerja. Rezeki adalah rasa cukup yang Allah titipkan melalui berbagai jalan. Ketika rasa itu hilang, sebanyak apapun yang datang akan terasa kurang. Sebaliknya, ketika rasa itu hadir, yang sedikit pun mampu menenangkan. Dalam pembahasan ini akan diurai 7 cara menarik rezeki di tahun 2026. Bukan sebagai rumus instan, bukan sebagai janji kosong, melainkan sebagai peta batin. Peta yang membantu melihat bagian diri mana yang selama ini menghalangi aliran, tanpa disadari dan tanpa disengaja. 7 cara ini tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam. Tidak dimulai dari tindakan besar, tetapi dari perubahan sikap yang tampak sepele. Dan poin ke-6 sering dianggap sepele, tapi justru paling banyak menghentikan rezeki orang baik. Dan justru menjadi alasan utama mengapa banyak orang baik merasa hidupnya berat, meskipun niatnya tulus dan usahanya nyata. Jika selama ini muncul pertanyaan di dalam hati tentang mengapa doa terasa lama dijawab, mengapa usaha terasa tidak sebanding dengan hasil, atau mengapa hidup seperti berjalan di tempat, maka pembahasan ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk membuka kembali kesadaran yang mungkin tertutup oleh kebiasaan lama. Rezeki tidak pernah salah alamat, ia hanya menunggu kesiapan. Dan kesiapan itu tidak selalu diukur dari seberapa keras usaha, tetapi dari seberapa lapang batin menerima ketentuan Allah,
tanpa melawan, tanpa mengeluh, dan tanpa merasa paling berkorban. Dengan memahami 7 cara ini secara perlahan, satu persatu, semoga batin menjadi lebih jernih, langkah menjadi lebih ringan, dan hidup memasuki tahun 2026 dengan sikap yang lebih selaras. Karena ketika batin selaras, rezeki tidak perlu dipanggil. Ia akan menemukan jalannya sendiri atas izin Allah. Cara yang pertama yaitu berhenti mengeluh dengan bahasa halus. Keluhan tidak selalu terdengar sebagai kata-kata kasar atau nada marah. Dalam banyak kehidupan, keluhan justru hadir dalam bentuk yang tampak tenang, sopan, bahkan seolah bijaksana. Kalimat seperti, "Ya sabar ajalah," "memang sudah jalannya," atau "mungkin belum waktunya" sering terdengar ringan. Namun di baliknya tersimpan getaran batin yang menolak keadaan. Penolakan ini halus, nyaris tidak terasa, tetapi terus bekerja di dalam diri. Bahasa halus sering menjadi tempat persembunyian keluhan. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada protes yang terdengar, namun ada rasa kecewa yang disimpan lama. Ketika lisan berkata sabar, batin justru mengeluh. Ketika ucapan terdengar pasrah, hati masih membandingkan. Di titik inilah banyak orang merasa sudah menerima, padahal yang terjadi hanyalah menahan perasaan, bukan benar-benar merelakan. Dalam pandangan batin, setiap penolakan terhadap realitas adalah bentuk perlawanan halus terhadap ketentuan Allah. Bukan perlawanan yang keras, melainkan penolakan kecil yang terus diulang. Penolakan ini tidak membuat hidup runtuh seketika, tetapi perlahan mempersempit aliran. Rezeki tetap datang namun terasa berat. Usaha tetap berjalan, namun hasilnya terasa hambar. Banyak orang baik terjebak di sini. Tidak pernah merasa mengeluh, tidak pernah merasa menentang takdir, namun sering merasa hidup tidak adil. Perasaan ini jarang diakui karena terasa tidak pantas. Namun justru perasaan yang dipendam inilah yang menjadi beban batin. Beban yang tidak terlihat, tetapi memengaruhi cara menyambut setiap rezeki yang datang. Ketika batin menolak realitas, sekecil apapun penolakannya, pintu rezeki tidak tertutup rapat, tetapi tidak pernah terbuka penuh. Allah tetap memberi, namun alirannya tidak lancar. Bukan karena Allah menahan, melainkan karena diri sendiri belum sepenuhnya selaras dengan apa yang sedang dijalani. Rezeki menyukai keterbukaan, bukan keterpaksaan yang dibungkus kesabaran. Berhenti mengeluh dengan bahasa halus bukan berarti menekan perasaan, justru sebaliknya. Ini adalah keberanian untuk jujur kepada diri sendiri, mengakui bahwa ada lelah, ada kecewa, ada harapan yang belum terwujud. Namun setelah kejujuran itu hadir, batin memilih untuk menerima bukan melawan. Di sanalah letak pergeseran yang halus namun menentukan. Penerimaan yang sejati tidak selalu terasa nyaman. Ia kadang terasa seperti menyerah, padahal sejatinya sedang membuka ruang. Ruang bagi Allah untuk bekerja tanpa ditahan oleh prasangka, tanpa dihambat oleh keluhan yang tersembunyi. Ketika batin berhenti menolak, rezeki mulai menemukan jalannya kembali, perlahan namun pasti. Dan inilah fondasi pertama rezeki di tahun 2026. Bukan kerja keras tambahan, bukan doa yang diperbanyak semata, tetapi keberanian untuk menghentikan keluhan yang selama ini bersembunyi di balik kata-kata yang terdengar sabar. Karena batin yang menerima realitas dengan jujur adalah batin yang paling siap menyambut rezeki dari Allah. Yang kedua, jangan merendahkan rezeki kecil. Banyak orang memandang rezeki kecil sebagai sesuatu yang belum layak disyukuri. Rezeki kecil sering dianggap belum cukup, belum berarti, dan belum pantas disebut keberhasilan. Dalam diam, muncul sikap menunggu. Menunggu yang lebih besar, menunggu yang lebih pantas, menunggu yang dianggap sepadan dengan usaha. Tanpa disadari, sikap menunggu ini sering disertai dengan tindakan meremehkan apa yang sudah ada. Rezeki kecil sering diinjak bukan dengan kaki, tetapi dengan sikap. Datang tepat waktu namun dianggap biasa. Datang sedikit demi sedikit namun dipandang sebagai gangguan. Datang dalam bentuk peluang kecil, relasi sederhana, atau kemudahan yang tampak remeh. Semua itu diterima tanpa rasa hormat, tanpa perhatian, bahkan tanpa kesadaran bahwa itulah yang sedang Allah titipkan. Dalam hukum batin, apa yang diremehkan akan menjauh. Bukan karena ia marah, tetapi karena tidak diberi ruang. Rezeki kecil adalah ujian pertama,
bukan hadiah terakhir. Ketika ia datang sebenarnya sedang membawa pesan bahwa pintu sudah diketuk, bahwa aliran mulai dibuka, dan bahwa kesiapan sedang diuji pada hal-hal yang tampak sepele. Banyak orang berharap rezeki besar datang mengubah hidup, namun lupa bahwa perubahan besar selalu diawali oleh penerimaan kecil. Tidak ada sungai besar yang tidak menghormati mata air. Tidak ada aliran deras yang lahir tanpa tetesan pertama. Ketika tetesan pertama dianggap tidak penting, aliran berikutnya kehilangan jalannya. Rezeki kecil adalah undangan. Ia datang untuk melihat bagaimana sikap batin menyambut. Apakah ia diterima dengan syukur atau disambut dengan perbandingan? Apakah ia dirawat dengan kesadaran atau dibiarkan berlalu tanpa makna? Dari sikap itulah rezeki besar membaca keadaannya sendiri. Dalam banyak kehidupan, rezeki besar tertunda bukan karena belum waktunya, tetapi karena undangan kecil belum dijawab. Allah tidak menahan rezeki sebagai hukuman. Allah hanya menunggu kesiapan, dan kesiapan itu sering terlihat dari cara memperlakukan hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Ketika rezeki kecil dihormati, aliran mulai belajar menemukan jalannya. Ketika yang sedikit diperlakukan dengan penuh, yang banyak tidak terasa asing saat datang. Namun ketika yang kecil terus diabaikan, yang besar pun enggan menetap. Ia datang sebentar, lalu pergi, karena tidak menemukan ruang untuk tumbuh. Tahun 2026 menuntut kepekaan yang lebih halus. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung mengubah hidup. Ia sering datang sebagai isyarat, sebagai percakapan singkat, sebagai peluang sederhana, sebagai kemudahan yang nyaris tak disadari. Semua itu bukan kebetulan, melainkan cara Allah menguji sikap batin sebelum membuka pintu yang lebih luas. Yang kecil adalah undangan, yang besar adalah jawaban. Dan jawaban tidak akan datang sebelum undangan dihormati. Ketika batin belajar menghargai apa yang tampak kecil, rezeki tidak perlu diminta lebih keras. Ia akan bertumbuh dengan sendirinya seiring kesiapan yang pelan-pelan menguat atas izin Allah. Yang ketiga, lepaskan mental paling berkorban. Perasaan paling berkorban sering muncul tanpa disadari. Ia tidak selalu terucap dengan keluhan keras, tetapi hidup dalam bisikan batin yang terus mengulang cerita lama. Sudah banyak memberi, sudah banyak menahan, sudah banyak mengalah. Cerita ini terasa masuk akal, bahkan terasa benar. Namun ketika ia dibiarkan tinggal terlalu lama, ia berubah menjadi identitas tersembunyi. Mental paling berkorban membuat diri merasa memiliki hak khusus atas balasan hidup. Bukan dalam bentuk tuntutan yang kasar, melainkan harapan yang diam-diam menunggu. Ketika harapan itu tidak segera terpenuhi, muncul rasa lelah yang berbeda. Lelah yang bercampur dengan kekecewaan, seolah hidup tidak adil, seolah Allah belum melihat semua pengorbanan yang telah dilakukan. Dalam hukum batin, perasaan paling berkorban menciptakan hutang. Bukan hutang orang lain, melainkan hutang batin kepada semesta. Setiap pengorbanan yang disertai tuntutan tersembunyi mengikat energi diri sendiri. Ikatan ini membuat rezeki terasa berat, karena setiap pemberian selalu diikuti perhitungan, meskipun tidak pernah diakui secara sadar. Banyak orang baik terjebak di titik ini. Mereka tulus membantu, tulus memberi, tulus mengalah, namun batin menyimpan catatan. Catatan itu tidak pernah dibuka, tetapi keberadaannya memengaruhi rasa. Ketika rezeki orang lain datang lebih cepat, catatan itu mulai bersuara. Ketika hasil terasa lambat, catatan itu mulai menuntut penjelasan. Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun. Setiap kebaikan sudah dicatat, setiap pengorbanan sudah diperhitungkan, namun balasannya tidak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan. Ketika batin menuntut balasan tertentu, diri sedang menutup kemungkinan bentuk lain, yang mungkin jauh lebih tepat dan lebih menyelamatkan. Melepaskan mental paling berkorban bukan berarti berhenti berbuat baik. Justru sebaliknya, ini adalah upaya memurnikan kebaikan agar kembali ringan. Kebaikan yang ringan mengalir lebih jauh. Pengorbanan yang tidak ditagih menjadi ruang kosong yang lapang. Dan di ruang itulah rezeki mudah berdiam tanpa terasa asing. Di tahun 2026 membutuhkan jiwa yang tidak lagi memikul beban lama. Beban berupa cerita tentang betapa beratnya hidup, betapa seringnya mengalah, dan betapa jarangnya dihargai. Cerita-cerita ini mungkin benar, namun jika terus dibawa, ia mengikat langkah.
Rezeki menyukai jiwa yang bergerak ringan, bukan yang sibuk menghitung masa lalu. Ketika mental paling berkorban dilepaskan, batin berhenti menagih. Saat batin berhenti menagih, aliran kembali lancar. Bukan karena pengorbanan dihapus, tetapi karena ia diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan apapun yang diserahkan dengan ikhlas, tidak akan pernah kembali dalam keadaan sia-sia. Yang keempat, rapikan niat bukan sekadar target. Banyak orang hidup dengan daftar target yang panjang. Target penghasilan, target pencapaian, target perubahan hidup. Target-target ini terlihat jelas, terukur, dan terasa masuk akal. Namun di balik semua itu, seringkali niat tidak pernah benar-benar dirapikan. Ketika niat kabur, target menjadi beban. Ketika niat tidak jernih, usaha berubah menjadi kelelahan. Target berbicara tentang hasil. Niat berbicara tentang arah. Ketika arah tidak jelas, seberapapun cepat langkah diambil, kelelahan akan tetap mengejar. Banyak orang mencapai target, namun tidak menemukan ketenangan. Banyak yang mendapatkan hasil, tetapi kehilangan rasa cukup. Ini bukan kegagalan usaha, melainkan ketidaksinkronan antara niat dan tujuan. Dalam pandangan batin, niat adalah pusat gravitasi rezeki. Niat yang jernih membuat usaha terasa ringan, meskipun jalannya panjang. Niat yang bercampur membuat langkah terasa berat, meskipun hasilnya dekat. Ketika niat dipenuhi ambisi, pembuktian, atau rasa takut tertinggal, rezeki datang dengan membawa tekanan. Namun ketika niat diarahkan kepada kebermanfaatan dan kepatuhan kepada Allah, rezeki datang dengan ketenangan. Banyak kelelahan tidak berasal dari banyaknya pekerjaan, tetapi dari konflik batin yang tersembunyi. Di satu sisi ingin hidup lapang, di sisi lain ingin diakui. Di satu sisi ingin tenang, di sisi lain ingin membuktikan diri. Konflik inilah yang menguras energi, membuat rezeki terasa berat, dan menjauhkan rasa syukur meskipun hasil terus bertambah. Rapikan niat berarti berani bertanya lebih dalam. Untuk apa semua ini dijalani? Bukan untuk menurunkan target, bukan untuk menyerah, tetapi untuk memastikan arah. Ketika niat sudah jernih, target tidak lagi menekan. Ia menjadi alat, bukan tujuan. Ia menjadi sarana, bukan beban identitas. Allah menilai niat sebelum menilai hasil. Ketika niat lurus, hasil sekecil apapun bernilai besar. Ketika niat kabur, hasil sebesar apapun tidak pernah terasa cukup. Inilah sebabnya mengapa dua orang dengan pencapaian yang sama bisa merasakan hidup yang sangat berbeda. Yang satu merasa lapang, yang lain merasa lelah. Dan di tahun 2026 bukan tentang menumpuk target baru, melainkan menyelaraskan niat yang lama. Ketika niat dirapikan, langkah menjadi lebih ringan. Ketika langkah ringan, rezeki lebih mudah mendekat. Bukan karena dikejar, tetapi karena menemukan arah yang tepat untuk singgah atas izin Allah. Yang kelima, jangan iri pada rezeki orang lain. Perbandingan adalah jebakan batin yang paling halus. Ia tidak selalu muncul sebagai kebencian, tetapi sebagai pertanyaan kecil yang berulang. Mengapa rezeki orang lain terasa lebih cepat? Mengapa usaha yang tampak biasa justru menghasilkan lebih banyak? Pertanyaan-pertanyaan ini sering hadir tanpa niat buruk, namun ketika dibiarkan, ia berubah menjadi rasa iri yang tenang dan tersenyum. Iri jarang diakui. Ia sering bersembunyi di balik rasa heran, di balik kritik halus atau di balik penilaian yang terdengar objektif. Namun dalam batin, iri adalah bentuk penolakan terhadap pembagian rezeki Allah. Bukan penolakan yang keras, tetapi ketidakrelaan yang samar. Dan ketidakrelaan inilah yang perlahan mengganggu aliran sendiri. Dalam hukum batin, iri bekerja seperti doa yang terbalik. Ia bukan meminta kelapangan, tetapi memohon agar perhatian tertarik keluar. Ketika perhatian sibuk mengawasi rezeki orang lain, batin kehilangan fokus pada jalannya sendiri. Aliran yang seharusnya menguat menjadi melemah, bukan karena diambil, tetapi karena ditinggalkan. Banyak orang merasa iri hanya sesaat, namun efeknya tidak sesingkat itu. Iri meninggalkan bekas berupa rasa sempit, rasa tergesa, dan rasa tidak puas. Dari sanalah lahir keputusan-keputusan yang tidak selaras, usaha yang dipaksakan, langkah yang terburu-buru, dan pilihan yang diambil bukan karena kesiapan tetapi karena perbandingan. Allah membagi rezeki dengan hikmah yang tidak selalu bisa dipahami dari luar.
Setiap aliran memiliki waktu, bentuk, dan pelajaran yang berbeda. Ketika batin membandingkan, diri sedang memaksa takaran orang lain untuk dikenakan pada jalannya sendiri. Padahal takaran yang tepat belum tentu sama, dan kesesuaian tidak pernah lahir dari paksaan. Melepaskan iri bukan berarti menutup mata dari keberhasilan orang lain. Justru sebaliknya, ini adalah latihan melihat rezeki orang lain sebagai bukti bahwa Allah Maha Memberi. Ketika batin mampu bergembira atas kelapangan orang lain, ia sedang membuka ruang kelapangan bagi dirinya sendiri. Di tahun 2026, menuntut fokus yang lebih dalam. Bukan fokus untuk mengalahkan, melainkan fokus untuk menumbuhkan. Rezeki tidak mengalir kepada jiwa yang sibuk membandingkan, tetapi kepada jiwa yang setia merawat jalannya sendiri. Ketika perhatian kembali ke dalam, aliran yang sempat melemah perlahan menemukan kekuatannya lagi. Iri adalah doa agar aliran sendiri ditutup, supaya perhatian terus mengawasi aliran orang lain. Namun ketika iri dilepaskan, batin berhenti menutup pintunya sendiri. Dan ketika pintu itu dibiarkan terbuka, rezeki tidak lagi terasa jauh, karena ia tidak sedang dihalangi atas izin Allah. Yang keenam, berhenti mengukur rezeki dengan kecepatan. Banyak orang menilai rezeki dari seberapa cepat ia datang. Cepat dianggap tanda benar, lambat dianggap tanda tertinggal. Padahal dalam banyak perjalanan hidup, yang cepat sering datang tanpa kesiapan, dan yang lambat justru datang membawa ketenangan. Namun batin manusia sering tidak sabar membaca proses. Perasaan tertinggal sering muncul bukan karena kurang, tetapi karena membandingkan waktu. Ketika melihat orang lain melangkah lebih cepat, batin mulai gelisah. Gelisah ini melahirkan tekanan, tekanan melahirkan paksaan. Dan paksaan sering membuat rezeki datang tanpa keberkahan atau pergi sebelum sempat dinikmati. Dalam hukum kehidupan, kecepatan bukan ukuran kebaikan. Waktu bekerja bukan untuk mempercepat keinginan, melainkan untuk menyiapkan batin. Allah tidak menunda rezeki untuk menyiksa. Penundaan seringkali adalah bentuk perlindungan. Perlindungan dari hasil yang datang sebelum diri siap menanggungnya. Banyak rezeki tidak datang cepat karena ia datang lengkap. Lengkap dengan pelajaran, lengkap dengan ketenangan, lengkap dengan kemampuan untuk merawatnya. Rezeki yang datang terlalu cepat sering membawa kegembiraan sesaat, lalu meninggalkan kekosongan. Sementara rezeki yang datang perlahan biasanya menetap lebih lama, karena ia datang pada waktunya. Terlambat menurut manusia belum tentu terlambat menurut hidup. Ada proses yang tidak bisa dilewati tanpa meninggalkan luka. Ada kesiapan yang tidak bisa dipercepat tanpa merusak. Ketika batin memaksa waktu, diri sedang meminta sesuatu yang belum sanggup dijaga. Banyak orang tidak kekurangan peluang, tetapi kekurangan kesabaran membaca waktu. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan tetap bergerak tanpa tergesa, tetap melangkah tanpa memaksa hasil. Di titik inilah rezeki mulai menemukan ritmenya sendiri. Allah mengetahui kapan seseorang siap menerima lebih. Bukan hanya siap menerimanya, tetapi siap menjaganya, siap mensyukurinya, dan siap tidak kehilangan diri sendiri karenanya. Penundaan sering menjadi ruang pembentukan, ruang yang terasa hening, tetapi bekerja sangat dalam. Ketika berhenti mengukur rezeki dengan kecepatan, batin menjadi lebih lapang. Ketika batin lapang, tekanan mengendur. Dan ketika tekanan mengendur, aliran kembali menemukan jalannya. Bukan karena dikejar lebih keras, tetapi karena tidak lagi ditarik oleh rasa takut tertinggal. Inilah sebabnya mengapa poin ini menjadi kunci. Banyak orang baik merasa gagal bukan karena kurang rezeki, tetapi karena salah membaca waktu. Ketika waktu dipahami dengan jernih, langkah menjadi tenang. Dan dari ketenangan itulah rezeki datang tidak sebagai kejutan yang mengacaukan, melainkan sebagai anugerah yang menetap atas izin Allah. Yang ketujuh, jadilah orang yang mudah mengalir. Kekakuan dalam hidup sering tidak disadari sebagai masalah. Ia terasa seperti prinsip, terasa seperti keteguhan, bahkan terasa seperti kehati-hatian. Namun di balik itu, kekakuan sering lahir dari rasa takut. Takut salah langkah, takut kehilangan, takut keluar dari pola yang sudah lama dikenal. Ketika batin kaku, aliran hidup ikut mengeras. Orang yang mudah mengalir bukanlah orang yang tidak punya pendirian. Ia justru memiliki kejelasan.
namun tidak memaksakan bentuk. Ia tahu kapan harus bertahan dan tahu kapan harus menyesuaikan. Dalam hidup, tidak semua hal dimenangkan dengan kekuatan. Banyak yang justru selesai dengan kelenturan. Rezeki menyukai ruang yang lentur. Ia tidak betah di batin yang penuh tuntutan dan kendali berlebihan. Ketika segala sesuatu harus berjalan sesuai rencana, sesuai hitungan, dan sesuai keinginan, ruang menjadi sempit. Dalam ruang yang sempit, aliran sulit bergerak. Menjadi mudah mengalir berarti belajar berdamai dengan perubahan. Tidak setiap perubahan adalah ancaman. Tidak setiap pergeseran adalah kehilangan. Banyak perubahan justru adalah cara Allah mengarahkan langkah ke tempat yang lebih tepat, meskipun pada awalnya terasa tidak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kekakuan sering muncul dalam hal-hal kecil. Menolak cara baru, enggan mendengar sudut pandang lain, terlalu cepat menilai. Semua ini membuat batin menutup diri. Ketika batin menutup, rezeki yang datang pun hanya singgah sebentar, lalu mencari ruang lain yang lebih ramah. Di tahun 2026 membutuhkan jiwa yang lebih cair. Dunia bergerak cepat, keadaan berubah, dan ketidakpastian menjadi bagian dari hidup. Dalam kondisi seperti ini, kekakuan bukan perlindungan, melainkan beban. Kelenturanlah yang membuat langkah tetap ringan, meskipun jalan tidak selalu lurus. Orang yang mudah mengalir tidak kehilangan arah. Ia justru lebih peka membaca tanda. Ketika satu pintu tertutup, ia tidak memaksa. Ia mencari celah lain dengan tenang. Ketika satu jalan melambat, ia tidak panik. Ia mempercayai bahwa Allah sedang menyiapkan jalur yang lebih sesuai. Orang yang kaku dalam hidup biasanya kaku juga rezekinya. Bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena terlalu banyak perlawanan di dalam. Ketika perlawanan dilepaskan, batin menjadi ruang yang ramah. Dan rezeki, seperti air, selalu menemukan jalan menuju ruang yang mau menerima. 7 hal yang telah diuraikan bukanlah teknik untuk memaksa rezeki datang. Tidak ada rumus instan, tidak ada janji cepat, dan tidak ada jalan pintas. Yang ada hanyalah penyelarasan batin, agar diri tidak lagi menjadi penghalang bagi aliran yang sejak awal telah disiapkan oleh Allah. Ketika keluhan halus dihentikan, batin mulai menerima realitas dengan jujur. Ketika rezeki kecil dihormati, pintu-pintu mulai terbuka perlahan. Ketika mental paling berkorban dilepaskan, beban lama tidak lagi dibawa ke langkah berikutnya. Dan ketika niat dirapikan, usaha menemukan arahnya sendiri tanpa harus dipaksa. Saat perbandingan dengan rezeki orang lain ditinggalkan, perhatian kembali ke jalur yang sebenarnya. Dan ketika waktu tidak lagi diukur dengan rasa tergesa, hidup berhenti terasa seperti perlombaan. Pada akhirnya, ketika diri belajar mengalir, semua ketegangan yang sebelumnya mengeras mulai melunak dengan sendirinya. Jika 7 hal ini diperhatikan dengan kesadaran, rezeki tidak perlu dipanggil, ia tidak perlu dikejar, tidak perlu ditarik, dan tidak perlu dipaksa. Rezeki akan menemukan jalannya sendiri, karena tidak ada lagi penolakan yang menghalangi, tidak ada lagi tuntutan yang membebani, dan tidak ada lagi ketakutan yang menutup ruang. Rezeki tidak mencari orang yang paling sibuk, paling lelah, atau paling keras berjuang. Rezeki cenderung mendekat kepada jiwa yang paling siap menerima, siap menjaga, siap mensyukuri, dan siap tetap rendah hati ketika kelapangan datang. Kesiapan inilah yang sering luput disadari, namun menentukan segalanya. Di tahun 2026 bukan tentang membuktikan apapun kepada dunia. Ia adalah undangan untuk hidup dengan irama yang lebih selaras. Ketika irama itu ditemukan, langkah menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang, dan rezeki tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau, melainkan sebagai bagian alami dari perjalanan hidup bersama Allah. Jika di dalam batin muncul kesiapan untuk membuka aliran rezeki di tahun 2026, biarkan kesiapan itu dinyatakan dengan sederhana. Dan tulis di kolom komentar, "Aku siap selaras." Bukan sebagai janji kepada siapapun, bukan sebagai pengakuan di hadapan manusia, melainkan sebagai pernyataan batin kepada diri sendiri dan kepada Allah. Semoga dengan penyelarasan ini, hidup berjalan lebih lapang, langkah terasa lebih tenang, dan rezeki hadir dalam bentuk yang paling tepat, pada waktu yang paling sesuai, atas izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.